boneka yang imut-imut, lucu, manis, yang digemari sama banyak anak-anak itu, pasti kan kalian juga bertanya-tanya kan, kenapa? Apa hubungannya dengan Hello Kitty? Dan mungkin juga sebagian dari kalian udah ada yang tahu tentang kasus ini, tapi buat kalian yang belum tahu tentang kasus ini, nggak perlu lama-lama lagi, mari kita bahas kasusnya. Jadi kasus ini tuh bermula ketika ada seorang anak perempuan yang masih berusia 14 tahun yang bernama Afong yang melaporkan kepada polisi kalau dia diganggu oleh arwah gentayangan seorang wanita yang belum tenang. Dia juga mengatakan kepada polisi kalau arwah wanita yang belum tenang ini gentayangan tuh karena dia telah disiksa semasa hidupnya sampai dia meninggal dunia. Polisi yang mendapati laporan itu pastilah kan heran ya kan. Masa ini anak datang ke kantor polisi terus bilang, Pak, aku diganggu sama arwah gentayangan. Ya kan polisi juga pikir, kami ini nggak menangani hantu, kami itu menangani manusia. Nah polisi juga pada waktu itu mengira kalau si Afong ini alahnya nak cari sensasi aja gitu. Jadi polisi tuh pada waktu itu tuh nggak menghiraukan si Afong itu dengan laporannya itu, gengs. Polisi juga bilang sama si Afong itu tuh gini, kalau kamu diganggu sama arwah gentayangan, sama hantu, kamu harusnya nggak lapor ke kami karena kami menangani orang, begal, perampok. Kamu harusnya tuh nggak lapor sama kami kalau misalnya kamu diganggu sama hantu. Harusnya kamu tuh melapor ke orang pintar, kayak ustadz, kayak apa, kayak gitulah kan kata polisinya ya. Kan memang betul juga sih Pak polisi itu ya kan. Karena menurut polisinya yang ada di situ pada waktu itu kalau mereka tuh nggak bisa menghilangkan hantu-hantu yang bergentayangan yang menghantui si Afong ini. Polisi tuh tidak bisa menghilangkan hantu-hantu itu. Intinya tuh pada waktu itu polisi tuh menganggap kalau nih anak lagi membual, nih anak lagi halu, nih anak lagi cari sensasi gitu, gengs. Tapi si Afong pada waktu itu tetap bersikeras menjelaskan sama polisi kalau Pak ini tuh nyata, ini tuh kejadian yang benar-benar pernah terjadi gitu. Dia bersikeras menjelaskan sama polisi dan menceritakan apa yang pernah terjadi sama wanita itu sebelum dia meninggal dunia. Dan si Afong ini juga bilang sama polisi, Pak ini tuh kasus yang benar-benar pernah terjadi dan aku ikut menyiksa gadis itu sebelum dia meninggal. Mendengar penjelasan dari si Afong itu, polisi pun akhirnya sedikit percayalah, walaupun nggak percaya kali gitu kan, guys. Nah, polisi pun memutuskan untuk mendatangi TKP yang disebutkan oleh si Afong tadi untuk memastikan kalau memang kesaksian si Afong itu memang benar gitu. Dia tuh lagi nggak halu, lagi nggak cari sensasi dan sebagainya lah yang dianggap polisi itu tadi. Nah, polisi pun dengan kooperatif mereka datanglah ke TKP yang sudah dijelaskan sama si Afong tadi melalui ceritanya dia, laporannya dia di kantor polisi. Akhirnya polisi pun memutuskan untuk mendatangi sebuah apartemen atau flat di lantai 3. Dan ketika polisi itu memasuki flat atau apartemen itu, polisi itu menemui banyak kali merchandise Hello Kitty, pajangan Hello Kitty, pokoknya semua yang berbau-bau Hello Kitty gitu. Dan polisi pun memutuskan nih kan kalau ini orang yang punya flat, nih orang yang punya apartemen tuh suka sama Hello Kitty gitu. Jadi udah bisa kelihatan lah ya kan kalau yang punya flat itu, yang menempati flat itu adalah seorang perempuan. Karena kan ya jarang aja gitu ada laki-laki yang suka sama Hello Kitty, dan nggak mungkin juga kan anak-anak tinggal sendiri di flat. Pokoknya intinya kayak gitulah, flat itu tuh penuh dengan Hello Kitty, pajangan Hello Kitty, kayak di dinding-dindingnya itu ada mainan-mainan Hello Kitty gitu, gengs. Awalnya penelusuran di dalam flat itu tuh berjalan normal, tidak ada sesuatu yang mencurigakan, sampai akhirnya polisi pun memasukilah sebuah ruangan di dalam flat yang ada di lantai 3 itu, dan polisi pun mencium aroma yang sangat gak enak, aroma yang berbau busuk, aroma yang gak enak lah pokoknya. Dan setelah polisi menelusuri lebih lanjut, dari mana sih ini bau gak enak ini tuh dari mana? Dan akhirnya polisi pun menemukan sebuah boneka Hello Kitty besar yang berbentuk putri duyung, dan bau itu tuh berasal dari dalam boneka Hello Kitty itu gitu, guys. Dan setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, polisi pun akhirnya menemukan bahwa di dalam boneka Hello Kitty besar itu terdapat sisa-sisa potongan tubuh manusia yang diyakini sebagai seorang wanita yang bernama Van
ceritanya tuh jelas gitu siapa Van Manye, kenapa dia ada di dalam boneka Hello Kitty itu. Oke? Jadi si Van Manye ini merupakan seorang wanita yang masih berusia 20 tahun pada waktu itu yang bekerja di sebuah klub malam sebagai hostess atau kupu-kupu malam. Kalian tahu lah kan kupu-kupu malam itu kerjaan yang seperti apa, ya memang gak bagus sih, tapi kan kita gak bisa juga menjudge dia itu gak bagus. Kita kan gak tahu kehidupan dia di sana bagaimana, apa yang terjadi sama dia sampai dia memutuskan untuk menjadi kupu-kupu malam itu. Sejak kecil, Van Manye ini tuh udah ditinggal sama kedua orang tuanya, gengs. Dia tuh tinggal dan dibesarkan di sebuah panti asuhan khusus wanita yang berada di kotanya. Seiring berjalannya waktu, Manye yang udah tumbuh dewasa akhirnya tuh memutuskan untuk nggak tinggal di panti asuhan itu lagi. Dia memutuskan untuk keluar dari panti asuhan itu dan dia mulai kecanduan dengan obat-obatan terlarang atau narkoboy. Dan katanya juga nih ya, si Manye itu memutuskan untuk menjadi kupu-kupu malam di klub malam itu ya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga untuk memenuhi kecanduannya terhadap narkoba itu. Ditambah lagi, si Manye ini ternyata memiliki seorang anak yang harus dia besarkan, yang harus dia hidupi, yang harus tumbuh menjadi anak yang dewasa. Jadi mungkin faktor-faktor itu juga lah yang menyebabkan dia untuk memutuskan menjadi seorang hostess atau kupu-kupu malam tadi di klub malam itu. Udah, segitu aja latar belakang dari si Van Manye ini. Dia wanita, usianya 20 tahun, dia kerja di klub malam sebagai hostess, dia kecanduan narkoba, dan dia punya seorang anak. Dah, itu aja. Oke, sekarang kita mulai masuk ke kronologi kenapa si Manye ini bisa ada di dalam boneka Hello Kitty itu, gengs. Jadi, pada tahun 1997, Manye bertemu dengan seorang pria yang bernama Chan Man-lok yang pada waktu itu berusia 34 tahun di klub malam tempat dia bekerja. Man-lok ini terkenal sebagai gangster di Hong Kong dan dia juga dikenal sebagai lintah darat dan juga seorang pengedar narkoba yang cukup besar di Hong Kong. Awal perkenalan si Manye sama si Man-lok semuanya itu berjalan baik-baik aja. Manye dan Man-lok itu merasa kalau mereka itu memiliki kecocokan satu sama lain, dimana si Man-lok ini merasa kalau dia tuh terpuaskan dengan pelayanan yang diberikan sama si Manye, dan si Manye merasa kalau hubungannya dengan si Man-lok ini juga menguntungkan dia, jadi dia bisa dengan mudah gitu mendapatkan obat-obatan terlarang yang secara dia juga kecanduan kan sama obat-obatan terlarang itu. Jadi mereka ini adalah dua orang sepasang teman yang saling menguntungkan satu sama lain, simbiosis mutualisme gitu. Mereka ini saling menguntungkan satu sama lain, tidak ada yang merugikan dari hubungan pertemanan mereka ini. Jadi setiap kali si Man-lok datang ke klub malam itu, maka dia meminta kalau harus si Manye yang melayani dia. Jadi udah langganan dia tuh sama si Manye, dia datang, si Manye lagi pulang, si Manye lagi gitu. Jadi setiap kali si Man-lok ini datang ke klub malam itu ya pasti udah pasti itu si Manye yang bakalan melayani dia, karena si Man-lok ini pun cuma merasa puas ketika dilayani sama si Manye. Terus satu kan kayak gitu tuh, orang itu tuh kayak gitu berteman semakin akrab hingga pada akhirnya pada tanggal 17 Maret 1997 maaf. Hingga pada akhirnya pada tanggal 17 Maret 1999 si Manye ini pada waktu itu tuh lagi bokek kali lah kan, dia lagi gak punya uang sama sekali, dia gak bisa beli narkoba, dan kebetulan juga pada waktu itu tuh si Man-lok itu datang ke klub malamnya si Manye, dan ya seperti biasa si Man-lok itu dilayani oleh si Manye. Udah lah kayak gitulah, berjalan lah itu kan orang itu entah ngapain gak tahu aku. Terus akhirnya ketika si Man-lok ini sedang tertidur di kamarnya, si Manye ini lihat dompetnya si Man-lok tergeletak ada ketok gitu di atas meja gitu kan. Nah si Manye yang melihat dompetnya si Man-lok itu ada di atas meja itu, dia buka lah tuh dompetnya. Dia lihat di dalam dompet itu ada banyak uang, dan tanpa pikir panjang lagi karena si Manye ini membutuhkan uang, dia lagi bokek kali, dia butuh uang untuk beli narkoba, dia juga butuh uang
memenuhi kehidupan dia, mungkin beli makan dia, kasih makan anaknya gitu kan. Dia nggak pikir panjang, dia ambil tuh uang dari dompetnya si Manlok ini. Jadi si Manye ini tuh mengambil 4.000 dolar Hong Kong dari dompetnya si Manlok ini. Terus dia pergi aja gitu, tinggalannya si Manlok, pulang dia ke rumahnya. Dan ketika si Manlok ini bangun dari tidurnya, dia lihat dompetnya, uangnya hilang 4.000 dolar, dia ngamuk lah, marah-marah lah dia di situ. Siapa yang ngambil uang aku? Tapi dia tuh udah sak gitu. Oh, ini kerjaan si Manye ini, karena kan memang si Manye yang melayani dia tadi sebelum dia tidur, kan dia sama si Manye. Jadi dia udah sak lah nih kalau si Manye itu yang ngambil uangnya. Akhirnya si Manlok yang gangster ini tadi, dia tuh telepon lah kawan-kawannya kan, dia bilang lah kalau uangnya itu udah hilang, dicuri sama si Manye. Nah, jadi adalah 3 orang teman yang dihubungin sama si Manlok ini tadi. Yang pertama itu bernama Leng Sincho yang berusia 27 tahun, dan yang kedua ada Leng Wailun yang berusia 21 tahun, dan yang terakhir itu si Afong itu yang masih 14 tahun yang tadi di awal melapor sama polisi. Jadi si Manlok itu juga menghubungi itu si Afong pada waktu itu untuk ngasih tahu sama si Afong kalau duitku dicuri sama si Manye gitu. Nah, akhirnya mereka berempat ini yang udah mengetahui kalau si Manye yang mencuri uang si Manlok itu langsung lah, nggak lama-lama lagi mereka langsung datangin ke apartemennya si Manye. Niat orang ini berempat tuh tadinya mau dilabrak gitu si Manye, mau dibilang kalau kerasa ya kan, kok curi uang aku, kok pandai-pandai curi uang aku, gitulah ya kan, kerasa ya, nggak tahu juga sih aku. Nah, sesampainya di apartemennya si Manye ini melihatlah 4 orang itu dengan muka yang marah kali gitu kan. Si Manye ini pun takut lah, dan mereka pun bilang sama si Manye, kau curi kan uang si Manlok 4.000 dolar Hong Kong. Si Manye ini yang ngerasa ketakutan, dan pada waktu itu pun dia udah punya uang yang nggak tahu entah dari mana. Dia pun akhirnya bilang lah sama mereka, iya aku ada ambil uang dia 4.000 dolar Hong Kong, maaf ya, aku tuh saat itu tuh lagi butuh kali gitu, tapi sekarang aku udah punya uang kok, ini aku balikin uangnya. Dan waktu si Manye itu membalikkan tuh uang sama tuh orang berempat, si Manye ini udah kembaliin uang yang lebih gitu karena dia ngerasa bersalah. Jadi dia ambil 4.000 dolar Hong Kong, dia ganti 10.000 dolar Hong Kong. Jadi mereka tuh udah untung gitu sebenarnya, udah untung 6.000 dolar Hong Kong kan sebenarnya, karena kan si Manye ini ganti uang yang lebih. Tapi pada waktu itu si Manlok ini itu nggak terima gitu, uangnya itu cuma diganti 10.000 dolar Hong Kong. Dia bilang nggak bisa, ini tuh kurang. Dan si Manlok ini meminta kalau Manye harus mengembalikan uangnya sebesar 16.000 dolar Hong Kong. Si Manye yang nggak punya uang sebanyak itu pada waktu itu pun bilang lah, maaf ya, aku tuh nggak punya loh uang sebanyak itu gitu kan. Kasihan lah si Manye ini, kau pun salah Manye, kenapa kau ambil? Si Manlok ini pun tak apa, jadi kasih lebih pun kau kurang rakus sekali kau tengok. Dan pada waktu itu karena si Manlok dan pada waktu itu karena si Manye ini nggak punya uang sebanyak itu, akhirnya Manlok dan ketiga temannya itu memutuskan untuk menculik si Manye ini. Mereka bawa tuh si Manye dari apartemen tempat tinggalnya dan mereka bawa ke apartemen si Manlok. Pada awalnya mereka bertiga ini menculik si Manye ini untuk dijadikan pelayan pribadinya si Manlok, untuk dijadikan hostess atau kupu-kupu malam pribadinya si Manlok di apartemennya. Jadi ya dengan artian si Manlok ini menculik si Manye ini untuk dijadikan kupu-kupu malam pribadinya biar dia nggak bayar gitu. Kalau dia datang ke klub malam kan dia harus bayar. Kalau si Manye ini kerja di apartemennya dia untuk melunasi hutang-hutangnya, berarti kan dia nggak harus bayar gitu. Intan kali licik kali otak si Manlok ini kan pada waktu itu. Tapi ya guys, seiring berjalannya waktu, namanya juga manusia, ketika dia merasa kalau dia tuh punya power, dia merasa dia punya kekuatan, dia pun jadi berpikir untuk melakukan hal-hal yang lebih lagi. Yang awalnya dia hanya menginginkan si Manye ini menjadi pelayan pribadinya, akhirnya muncul nih di otaknya itu kalau misalnya dia tuh bisa mendapatkan lebih dari si Manye ini. Jadi seiring berjalannya waktu, si Manlok dan teman-temannya itu nggak cuma menjadikan Manye ini sebagai pelayannya mereka, hostess atau kupu-kupu malamnya mereka juga semakin hari itu semakin menjadikan si Manye ini sebagai pelampiasan emosi atau pelampiasan amarahnya mereka. Mereka mulailah tuh memukuli si Manye, menyiksa si Manye, berhari-hari siksaan itu semakin
kejam dan semakin menyakitkan buat si Manye. Ya itulah tadi kan yang disebut abuse of power. Ketika kita ngerasa kalau kita tuh punya kekuatan, kita ngerasa kita punya kesempatan, seringkali kita ngerasa kalau kita bisa mendapatkan hal yang lebih gitu. Jadi kita tuh lupa sama niat awal kita karena kita ngerasa kita punya kesempatan gitu ya. Nah, semakin hari si Manye ini semakin disiksa sama mereka. Siksaan-siksaan yang didapatkan sama si Manye itu cukup kejam kalau menurut aku ya. Jadi si Manye itu disiksa, dipukul, ditendang, ditinju sampai badannya biru-biru, sampai mungkin udah gak biru lagi, mungkin udah ungu badannya itu, dipukulin terus setiap harinya. Mereka juga menusuk-nusuk badannya si Manye, bahkan mereka juga membakar kulitnya si Manye. Ini memang ini orang biadab. Geram kali aku, ya Allah, manusia loh itu yang kau siksa. Dan yang lebih kejamnya lagi ya, mereka itu meneteskan kayak bakaran sedotan plastik itu. Jadi sedotan plastik dibakar, meleleh, tetesan dari sedotan plastik itu ditetesin ke kulitnya si Manye. Kalian bayangin itu, kita aja megang plastik panas, lepuh tangan, kayak mana ditetesin. Gak cuma sedotan plastik aja, mereka juga membakar plastik itu, plastik kresek gitu kan. Mereka bakar, mereka tempelin di kulitnya si Manye. Kan udah gak, ini psikopat ya orang itu bertiga ya. Kok gak berpikir, ya Allah, dikiranya gak panas apa? Terus ya gak cuma orang itu bertiga aja. Masih ingat kan kalian si Afong, perempuan yang lapor sama polisi itu pada waktu itu? Dia juga ikut menyiksa si Manye dengan cara dia meneteskan minyak cabe ke atas luka-lukanya si Manye. Jadi si Manye luka abis kena lelehan plastik di kulitnya, ditetesin minyak cabe itu kan sakit. Itu kena luka bakar aja sakit. Kayak mana ceritanya ditetesin lagi tuh minyak cabe? Ih, perempuan lo kau Afong, ya Allah, gak ada perasaan kau, sakit hati aku dengernya, ya ampun. Tak cuma itu aja, si Afong ini juga meneteskan minyak cabai itu ke bola matanya si Manye. Bola mata diteteskan minyak cabai, kayak mana rasanya? Ya Allah. Ya Allah. Dan yang ironisnya lagi gitu kan, si Afong ini pada waktu itu masih berusia 13 tahun gitu. Perempuan 13 tahun menyiksa perempuan lain tanpa ada rasa kasihan, rasa prihatin tuh kayak mana? Itu kok bisa itu anak kayak gitu gak habis pikir loh aku. Ya Allah. Oke. Tenang. Oke, lanjut ya. Gak cuma itu aja soalnya. Gak cuma itu aja, mereka juga menggantung tubuhnya si Manye ke langit-langit menggunakan kawat, dan mereka menjadikan tubuh si Manye itu sebagai samsak tinju. Tahu kalian samsak tinju yang untuk dipukul-pukulin itu, dijadikan orang itu kayak gitu badan si Manye itu manusia loh, ya Allah. Digantung, tutup, astagfirullahaladzim. Ya Allah, tega kali loh kalian. Dan dari beberapa sumber yang aku baca, mereka tuh nggak cuma memukuli badan si Manye itu pakai tangannya, nggak cuma dipukuli, ditumbuki pakai tangan, enggak. Mereka juga memukuli si Manye dengan balok kayu dan juga pipa-pipa logam. Bayangin ya, ditumbuk pakai tangan aja sakit, kayak mana lagi dipukul pakai balok? Apa? Ih, cemana lah itu, ya Allah, kejam kali orang ini. Dan dikatakan juga ya, mereka tuh mukul-mukuli badan si Manye itu sampai tulang-tulang si Manye itu patah dan kepalanya si Manye itu mengeluarkan darah gitu, guys. Kejam kali loh orang ini bertiga, nggak ada otaknya. Soalnya dan nggak cuma sampai situ aja ya, guys. Si Manye ini juga dipaksa meminum urin ketiga laki-laki biadab itu, dan juga dipaksa untuk memakan kotorannya si Afong. Manusia suruh minum urin orang. Ih, astagfirullahaladzim. Dan dikatakan juga kalau si Manye ini selama proses penyiksaan itu dia nggak boleh nangis, dia harus senyum dan harus ketawa. Karena kalau dia meringis kesakitan atau dia nggak senyum atau dia nggak ketawa, ini orang tiga tadi itu bakalan menyiksa si Manye lebih keras lagi. Kan memang betul-betul ada psikopat. Ini muncul nih jiwa-jiwa psikopatnya. Masa iya ada orang disiksa disuruh ketawa? Udah gila kalian memang. Mana? Pukul aja sakit. Mana lagi harus ketawa?
lagi hingga pada akhirnya pada tahun 1999 Manye pun menghembuskan nafas terakhirnya. Jadi si Manye itu meninggal dunia gitu guys. Dan si Marlock dan teman-temannya ini, si Wailun sama si siapa tadi namanya, tahu aku, serta si Afong itu mengetahui kalau si Manye sudah tidak bernyawa lagi, sudah meninggal dunia. Mereka pun panik, mereka bingung, loh kok cepat si Manye ini ya, kok cepat kali baru di kayak gini aja udah meninggal ya. Kok pikir aja pakai otak, kok pukulin anak orang, kok suruh minum urin, kok suruh makan kotoran manusia, kok kira bisa berapa lama itu bertahan. Ih, gila ya, bisa-bisanya kalian itu mikir, kok bisa ya dia meninggal secepat ini. Ya Allah, Sarah. Oke, setelah itu ketika 4 orang ini mengetahui kalau si Manye itu udah meninggal dunia, mereka pun mencari cara lah kayak mana biar mayatnya si Manye ini gak cepat membusuk, biar baunya tuh gak cepat menyebar kemana-mana. Akhirnya mereka memutuskan untuk membawa badan si Manye ini ke dalam bak mandi untuk dipotong-potong, lalu mereka rebus biar baunya gak cepat menyebar. Sempat-sempatnya kalian berpikir kayak mana caranya biar baunya gak menyebar, kalian rebus. Ya Allah ya Tuhan, direbus nih sama orang itu ya, direbus. Dan yang paling menjijikkannya lagi, si Marlock pada waktu itu, pas waktu habis ngerebus si tubuhnya si Manye itu, dia masak mie instan dengan panci yang sama, dengan centong yang sama yang dia gunakan untuk ngerebus badannya si Manye. Memang betul-betul udah gila ini orang, udah sarap, udah putus kurasa saraf otaknya. Bisa-bisanya, ya Allah. Dan setelah mereka rebus nih badannya si Manye, mereka memutuskan untuk memisahkan antara daging, tulang, kepala, dan organ dalamnya si Manye. Mereka pisah-pisahin semuanya. Lalu mereka menjadikan satu kelompok itu, jadi tulangnya dikumpulin jadi satu, dan terus tulangnya itu dibuang sama orang itu entah kemana, nggak tahu aku. Nah terus sisa daging yang udah direbus ini sama organ dalamnya sama kepalanya itu dimasukin sama orang itu ke dalam boneka Hello Kitty yang Putri Duyung yang tadi udah kalian tengok di awal itu. Dah nggak sampai situ aja, giginya si Manye, giginya si Manye itu diambil sama keempat orang ini dan disimpan untuk dijadikan kenang-kenangan, dijadikan souvenir. Gila nggak? Souvenir itu di mana-mana, gantungan kunci, Gucci, apa kayak ini gigi manusia dijadikan souvenir. Untuk apa? Gila kan? Gila memang ini orang. Ada otaknya. Gerem kali aku, ya Allah. Kasihan lah kau, Manye. Dan sejak kejadian sadis yang udah mereka lakukan sama si Manye ini, akhirnya si Afong ini pun mulailah merasa kalau dia diganggu sama arwah gentayangannya si Manye ini, yang semakin hari gangguan itu tuh semakin besar gitu. Setiap harinya tuh tingkat gangguan itu semakin bertambah parah gitu menurut si Afong ini tadi, hingga akhirnya si Afong ini pun udah nggak tahan sama semua gangguan yang dia dapat, dan dia pun memutuskan untuk melaporkan kalau dia tuh diganggu sama arwah itu. Dia melaporkanlah sama polisi yang tadi di awal udah aku ceritain, karena menurutnya hanya dengan melapor ke polisi dan mengakui semua perbuatannya, arwah dari si Manye itu nggak gentayangan lagi, dan dia tuh bisa tenang gitu menjalani hidupnya lagi dengan cara dia udah mengakui perbuatannya gitu guys. Tapi menurut aku ya, entah memang si arwahnya si Manye ini gentayangan atau memang psikisnya si Afong ini tuh udah terganggu, entah karena dia ngerasa bersalah, entah karena dia dihantui sama semua kejadian kejam yang udah dia lakuin sama perempuan itu gitu. Nggak tau lah apa yang menyebabkan dia itu ngerasa kayak gitu, entah memang ini ada hubungannya sama gangguan makhluk gaib yang udah meninggal dan arwahnya nggak tenang, atau memang karena si karena si Afongnya ini ngerasa bersalah gitu guys. Aku nggak tahu juga sih. Akhirnya karena kesaksian yang diberikan sama si Afong oleh polisi tadi, si Chan Manlong dan kedua orang temannya ini pun ditetapkan bersalah
dan dihukum penjara seumur hidup. Sedangkan si Afong sendiri, karena dia udah berkata jujur dan dia juga udah kooperatif membantu polisi memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya, dia dikasih keringanan hukuman dan dia dibebaskan. Tapi menurut aku nih ya, selain dia dibebaskan, dia nggak dihukum penjara mungkin atau dia dikasih hukuman lain yang lebih ringan, itu si Afong itu harusnya dibawa ke psikiater nggak sih gue? Karena menurut aku tuh psikisnya dia udah terganggu, jiwanya dia tuh udah terganggu gitu. Anak 14 tahun, perempuan pula, menyiksa perempuan dengan sesadis itu kayak nggak masuk di akal gitu. Masa sih dia tuh sebagai perempuan nggak punya hati, nggak punya sedikit rasa kemanusiaan aja gitu untuk kok tega gitu ngelakuin itu. Jadi kayak menurut aku tuh ya dia harus dibawa ke psikiater gitu, karena mungkin aja kan jiwanya dia udah terganggu, mentalnya dia juga udah terganggu gitu, karena semua kejadian yang udah dia lakuin sama si Manie ini dan semua gangguan-gangguan yang menurut dia diganggu sama arwahnya si Manie ini, menurutku ya dia memang perlu gitu didampingin sama psikiater atau psikolog untuk seenggaknya dia bisa lebih tenang, seenggaknya dia tuh bisa lebih sadar mungkin akan kesalahannya gitu kan guys. Tapi ya gimana menurut kalian? Kalian bisa komen di bawah, dan komen juga di bawah tentang kasus-kasus kriminal atau kisah-kisah tragis apa lagi untuk kita bahas selanjutnya. Sekian dulu kasus kriminal hari ini dan bye-bye.